Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang etika bisnis dari berbagai perspektif. Yang pertama, perspektif dari ajaran Islam. Sistem etika teori teleologi artinya tujuan pengambilan keputusan dengan pengukuran hasil dan konsekuensi. Yang kedua, sistem etika deontologi. Teori deontologi artinya perbuatan berdasarkan aturan atau prinsip yang mengatur proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, teori hybrid atau turunan kombinasi atau sesuatu yang berlainan dari teori teologi dan deontologi. Etika bisnis dalam dunia berdasarkan prinsip moralitas. Yang pertama, menanamkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis. Yang kedua, memperkenalkan argumentasi moral di bidang ekonomi dan bisnis serta cara penyusunannya. Yang ketiga, membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi. Filsafat moral merupakan cabang filsafat yang mempelajari baik buruknya perilaku manusia, dan masyarakat Islam adalah masyarakat yang dinamis sebagai bagian dari budaya dan peradaban. Sistem etika secara umum adalah memiliki perbedaan mendasar dibandingkan sistem etika barat. Pemaparan pemikiran yang melahirkan sistem etika barat cenderung memperlihatkan dengan cirinya yang berubah-ubah dan bersifat sementara. Dasar falsafah etika dalam Islam. Etika bersama agama berkaitan erat dengan manusia tentang upaya pengaturan kehidupan dan perilakunya. Islam meletakkan teks suci sebagai dasar kebenaran, sedangkan filsafat barat meletakkan akal sebagai dasar. Berbagai teori etika barat dapat dilihat dari sudut Islam sebagai berikut. Teori utilitarian dalam Islam, hak individu dan kelompok penting dan tanggung jawab adalah perseorangan. Yang kedua, distributive justice. Dalam Islam mengajurkan keadilan. Islam mengakui kerja dan perbedaan kepemilikan atau kekayaan. Deontologi dalam Islam, niat baik tidak dapat mengubah yang haram, tidak halal maupun tujuan. Niat dan hasilnya baik, namun bila caranya tidak baik, tidak baik. Etika Islam memiliki aksioma atau asumsi, persatuan, unity, konsep tauhid, aspek sosekpol, dan alam, semuanya milik Allah. Keseimbangan, equilibrium, konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam transaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan. Yang ketiga, kehendak bebas, free will. Kebebasan melakukan kontrak, namun menolak karena nafsu amarah cenderung mendorong pelanggaran atau tanggung jawab. Etika skriptual dalam diartikan sebagai sebuah etika yang berangkat dari interpretasi yang melibatkan aktivitas intelektual yang serius dan sungguh-sungguh terhadap surat-surat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai utama kita. Teori etika teologis, rasionalisasi etika, dasar deontologi dari benar dan salah. 1. Kapasitas manusia dan tanggung jawab. 2. Kebijaksanaan Tuhan dan keadilan. Etika kebebasan, ketentuan Tuhan sebagai dasar benar dan salah. Persoalan teologi memunculkan berbagai aliran pemikiran dalam Islam. Teori etika teologis, rasionalisasi ketika dasar-dasar deontologi dari benar dan salah. A. Kapasitas manusia dan tanggung jawabnya. B. Kebijaksanaan Tuhan dan keadilan. Etika kebebasan, ketentuan Tuhan sebagai dasar benar dan salah. Yang A. Capacity dan acquisition, keadilan dan ketidakadilan yang ditetapkan Tuhan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Rasionalisme atau Mu'tazilah. Benar atau salah terbatas. Hukum etika berkaitan dengan pujian atau cercaan, pahala atau siksa. Manusia diberi akal, jadi harus berpikir untuk menentukan perbuatan dan tanggung jawab bergantung pada pengetahuan. Akal menopang kehidupan, etika secara keseluruhan, benar atau salah diketahui lewat pengetahuan atau akal. Semi-rasionalis syariah. Pertama, dasar penentuan benar atau salah. Benar sama dengan apa yang dikehendaki dan diperintah Allah. Salah sama dengan apa yang dilarang Allah. B. Perbuatan
itu diciptakan Tuhan manusia. C. Wahyu menentukan segala hal yang menjadi kewajiban secara moral dan agama. D. Peran wahyu adalah mengonfirmasikan apa yang telah ditemukan oleh akal. 2. Tanggung jawab manusia sebatas atau sesuai dengan perbuatan yang berasal dari kekuasaan yang diciptakan saja. Dan 3. Keadilan Tuhan. Apapun yang dilakukan atau dikehendaki Tuhan itu adil. Etika filsafat. Prinsip utamanya adalah pertama, berpihak pada teori etika yang bersifat universal atau fitrih. 2. Moralitas dalam Islam didasarkan pada keadilan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. 3. Tidak etis akan menghasilkan kebahagiaan termai dunia dan fisik. Dan 4. Tindakan etis bersifat rasional. Etika keagamaan. Ciri-cirinya adalah 1. Berakar pada Al-Quran dan hadis. 2. Cenderung melepas kebalikan metodologi langsung. Ungkapan moralitas Islam secara langsung. 3. Kebaikan atau perilaku yang baik menurut Al-Dunya Safai Hasan Al-Sinmawardi. Kebaikan atau perilaku yang baik dunia, ucapan yang benar, setia dan taat kepada Allah, dermawan, membalas perbuatan baik, menegakkan kebenaran, solidaritas terhadap teman. Teori keadilan distribusi Islam. Dalam pandangan Munawar Iqbal bahwa yang dimaksud dengan distribusi justice dalam Islam adalah distribusi yang menjamin 3 hal berikut. Pertama, jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi semua. Kedua, objektivitas atau keadilan tetap bukan bersamaan dalam pendapatan individu. Dan ketiga, pembatasan ketidakmerataan ekstrim dalam pendapatan dan kekayaan hidup. Perspektif dari ajaran Barat. Teori keadilan distribusi. Inti dari teori ini bahwa perbuatan disebut etis apabila menjunjung keadilan distribusi barang dan jasa yang berdasarkan pada konsep fairness, konsep yang ditemukan oleh John Rawls, filsuf kontemporer dari Harvard, memiliki nilai dasar keadilan. Suatu perbuatan dikatakan etis bila berakibat pemerataan atau kesamaan kesejahteraan dan beban. Teori utilitarianisme. Teori ini mengarahkan kita dalam pengambilan keputusan etika dengan pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya. Semangat bermanfaat pada semakin banyak orang, perbuatan itu semakin etis. Konsep deontologi. Deontologi berasal dari kata deon, yang berarti tugas atau kewajiban. Apabila sesuatu dilakukan berdasarkan kewajiban, maka ia melepaskan sama sekali moralitas dan konsekuensi perbuatannya. Tokoh pengembang konsep ini adalah Immanuel Kant. Teori keutamaan atau virtue etis. Dasar teori ini adalah tidak menyoroti perbuatan manusia semata, namun seluruh manusia sebagai baku moral. Pendekatan ini menggunakan dasar pemikiran Aristoteles tentang kebijakan atau kesalahan, di mana manusia sebagai makhluk politik tak dapat lepas dari polis atau komunitasnya. Teori hukum abadi atau internal law. Dasar dari teori ini adalah bahwa perbuatan etis harus berdasarkan ajaran kitab suci dan alam. Namun permasalahan timbul karena kemudian agama menganjurkan meninggalkan keduniawian dengan meditasi untuk menjadi orang yang sempurna.
Next. Ini kita ada, Pak. 20 slide terakhir. Teori eksistensialisme, tokoh yang mengembangkan paham ini adalah Jean-Paul Sartre. Menurutnya, perilaku tidak dapat dirasionalisasikan menurut interpretasinya. Mendahului esensi. Awalnya manusia dahulu yang ada, kemudian bahwa menentukan siapa ia atau esensi dirinya. Setiap orang adalah makhluk bertanggungjawabkan moral ada pada setiap individu dengan cara sendiri. Teori relativisme. Teori ini berpendapat bahwa etika itu bersifat relatif. Jawaban etika tergantung situasinya. Dasar pemikiran ini adalah bahwa tidak ada kriteria universal untuk menentukan perbuatan etis. Setiap individu menggunakan kriterianya masing-masing, berbeda sudah budaya atau negara. Teori hak atau right. Teori ini cenderung paling banyak digunakan populer untuk masa modern. Dasar yang dianut adalah liberty atau kebebasan. Perbuatan etis harus berdasarkan hak individu terhadap pemilih. Setiap individu memiliki hak moral yang tidak dapat ditawar. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.